Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Masya Allah, Alhamdulillah, sahabat As-Salim, sore ini kita berjumpa kembali dalam acara yang mungkin sangat dinanti-nanti, karena kita akan bertemu guru-guru kita semua, yaitu dengan program yang namanya As-Salim Ramadan Planner. Ini menjadi suatu kerinduan kita, karena sudah lama As-Salim tidak mengudara untuk bertemu menyapa para sahabat As-Salim di seluruh Nusantara, Masya Allah. Dan sore ini, petang ini, di tanggal 23 Maret ini bertepatan dengan mungkin sudah sekitar 2 minggu kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci yang sangat mulia ini, bulan suci Ramadan. Kita kedatangan guru kita yang luar biasa dari suatu kota yang sangat istimewa, dari Yogyakarta, dengan Ustadz Ade Wijaya. Baik, sebelum nanti kita menyapa beliau, mungkin sedikit informasi bahwa program ini As-Salim Ramadan Planner itu tayang setiap pekan 3 kali, dari hari Jumat, hari Sabtu, dan juga hari Ahad di jam 5 sore. Jadi menjelang berbuka puasa untuk teman-teman kita di daerah bagian barat. Mungkin kalau di bagian tengah atau di Indonesia bagian timur sudah duluan mungkin memulai buka puasa. Baik, karena acara kita sangat santai, jadi menemani para sahabat As-Salim yang di rumah, mungkin yang di perjalanan pulang dari kantor, mungkin yang habis bepergian untuk bertemu keluarga mempersiapkan buka puasa. Kita akan membahas topik-topik yang sangat penting, kemudian juga untuk menambah kekuatan, menambah giroh kita dalam berdakwah, juga silaturahim kita dalam seluruh saudara muslim kita juga di seluruh Nusantara ini. Baik, petang ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Ini terus terang saya merasa bersyukur sekali karena masih sampai detik ini ada di tengah-tengah para guru-guru, para sahabat-sahabat As-Salim di seluruh Nusantara yang selalu memberikan semangat, memberikan suatu pencerahan, dan apalagi bertemu guru-guru yang luar biasa. Dan sekali lagi, petang ini kita ketemu Ustadz Ade Wijaya yang Masya Allah akan memberikan satu atau pencerahan tentang materi yang namanya Positive Circle. Masya Allah. Baik, langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Wicak? Masya Allah. Wah, seharusnya saya tanya nih Ustadz Ade, sehat nih Ustadz? Ya, Alhamdulillah saya sehat Ustadz. Alhamdulillah. Udah lama Ustadz tidak bertemu di online atau di dunia maya nih Ustadz. Mungkin Ya, sudah betul. sekitar setahun atau 2 tahun Ustadz ya. Ya, betul. Dulu kita punya program namanya Kopdar IPM Ustadz ya. Dan Ya. Masya Allah sudah lama tidak mengudara. Baik Ustadz, ada di Jogja Ustadz nggih? Ya, ada di Jogja nih Ustadz. Alhamdulillah. Baik, moga Ustadz Ade bersama keluarga sehat selalu. Gimana Amin, Ustadz? amin. Puasa di Jogja kira-kira suasananya panas, apa dingin, apa hujan Ustadz? Alhamdulillah sejuk Ustadz, karena masih setiap hari hujan ya Ustadz. Wah, betul-betul. Saya hampir tiap hari kan telepon orang tua ya, ibu ya di Magelang ya, tetangganya Jogja lah, barang cuma 30 menit dari Jogja. Itu setiap saya telepon, gimana Bu? Hujan nggak gitu? Mas selalu sampaikan lagi hujan katanya Ustadz gitu. Masya Iya, Allah, alhamdulillah. hujan terus dari siang sampai malam katanya gitu. Iya, Waduh, berkah. keberkahan buat. Amin, amin, Masya Allah. Baik Ustadz, ini Masya Allah, sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Ade yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di mengudara di channel As-Salim dengan materi yang insya Allah akan memberikan pencerahan buat kita semua, yaitu tentang positive circle nih. Mungkin ini sifatnya santai, jadi teman-teman sahabat semua di rumah atau di jalan atau di kantor yang masih di kantor, mungkin sambil menyiapkan berbuka puasa, mungkin menyiapkan kopi, teh, kurmanya atau cemilan, silahkan karena ini santai. Jadi ini sifatnya adalah menemani berbuka puasa supaya tidak
tidak kesepian gitu. Masya Allah. Iya, betul, betul. Baik, saya langsung ke Ustadz Ade nih ke apa pembahasan materi atau apa tema yaitu tentang positive circle. Ini menurut saya materi yang penting sekali Ustadz dalam kita berdakwah atau dalam kita bermasyarakat karena apa ya, circle yang positif ini tentu akan membawa dampak yang luar biasa buat kita pribadi dan juga mungkin secara masyarakat luas bahkan mungkin negara gitu atau bahkan dalam lingkup kita berdakwah yang lebih luas lagi ini akan sangat penting sekali. Nah ini saya pengen tanya ke Ustadz Ade nih, sebenarnya makna positif circle itu apa gitu? Karena kan mungkin Iya, berbeda-beda gitu. Saya pernah merasakan di suatu circle yang positif waktu itu gitu Ustadz. Mungkin Ustadz Ade juga pernah merasa di sana gitu. Waktu itu kan merasa wah ini suatu apa mungkin komunitas atau mungkin suatu lingkungan teman-teman yang punya apa berpikir positif bahkan membangun gitu bahkan bisa saling menyemangati gitu tapi setelah kita ngaji setelah kita sadar ternyata itu sesuatu yang salah atau mungkin kurang tepat gitu Ustaz. Nah, iya, ternyata ada satu circle yang lebih positif dan ini apa hubungannya tidak hanya tentang dunia tapi lebih kepada apa dampak tentang dunia dan akhirat. Monggo Ustaz, silakan. Apa maknanya Ustaz buat iya, Ustaz baik. tadi tentang positive circle nih, baik Ustaz. Terima kasih Ustadz Wicak. Jadi diskusi yang menarik ya, positive circle. Yang setiap orang ya berhak mendefinisikan sesuai dengan pemahamannya masing-masing ya. Sebenarnya bisa seperti tadi Iya, disampaikan Ustadz bahwa kita pernah di komunitas yang menurut kita positif, tapi setelah mengaji ternyata ya belum belum positif sesungguhnya itu. Nah, memang betul sekali. itu sebagai insan yang sudah berkomitmen terhadap keimanan kepada Allah, tentu positif itu adalah ranah yang diridhoi Allah itu. Jadi tentu eh, lingkungan yang positif adalah lingkungan yang membuat keimanan, ketakwaan, dan amal soleh kita itu meningkat. Masya Artinya Allah. adalah sebuah kepastian ya bahwa semua orang pasti akan mati kan gitu. Seperti yang Hmm. disampaikan Rasul bahwa Al-Kais atau orang yang cerdas itu kan ada dua aspek ya. Yang pertama dia ingat mati, yang kedua dia mempersiapkan kematian itu. Karena seseorang Hmm. yang mempersiapkan sesuatu yang pasti itu orang yang cerdas. Karena dia pasti akan Betul, mengalami Ustaz. fase itu, fase itu. Hanya saja kepastiannya itu dirahasiakan Allah itu. Ajal Hmm. setiap orang, maka persiapannya ya harus sedini mungkin. Dan salah satu persiapannya adalah berkumpul dengan orang soleh itu. Membangun circle yang Masya Allah. positif. Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan berkumpullah pada orang-orang yang sodik, orang-orang benar, orang-orang soleh. Hmm. Nah, sehingga membangun positive circle, berkumpul sebenarnya juga mewujudkan tadi firman Allah di At-Taubah tadi. Nah, sehingga kita Hmm. memiliki spek yang jelas bahwa positive circle, lingkungan positif itu lingkungan orang yang membawa kita pada lesatan kualitas keimanan, ketakwaan, dan amal soleh begitu. Hmm. Karena itu satu-satunya Masya bekal Allah. yang sohih, satu-satunya Hmm. bekal yang harus kita miliki setelah kehidupan setelah mati nanti, Ustaz. Nah, begitu Ustaz Bijak. Masya Allah. Jadi circle yang positif ini tidak hanya berkaitan dengan mungkin kebiasaan kita ya Ustadz ya. Jadi lebih lebih kepada apa hubungannya dengan ketaatan gitu Ustadz ya. Karena Ya, kan betul, itu yang paling penting gitu. Karena kalau cuma betul, orang-orang positif tapi positifnya mungkin dalam tahap pemahaman dunia itu mungkin belum belum sangat positif gitu. Itu mungkin setengah positif betul. gitu Ustadz ya. Itu udah baik lah mungkin Betul, ya. Ustaz. Tapi untuk kita bisa merasa aman atau paling nggak merasa apa ya nanti kehidupan kita setelah mati itu mungkin yang mungkin karena nggak ada jaminan Ustaz mungkin itu yang perlu Ya, kita perjuangan gitu mungkin Ustaz ya. ya, Masya Allah. betul. Baik Ustaz, ini menarik sekali gitu karena
positif ini kan satu satu apa, kata yang mungkin umum gitu, tapi kalau kita udah ngomong yang namanya circle yang positif ini kan jadi sangat luas Iya, maknanya bagi setiap orang gitu. Mungkin akan berbeda pemahaman dan penyampaian dan juga habit-nya juga gitu. iya Nah betul. ini, mungkin menjadi kewajiban kita juga tadi Ustaz tadi luar biasa menyampaikan bahwa circle yang positif ini tidak hanya tentang apa ya, maksudnya tadi lebih kepada bagaimana meraih ridho Allah, meraih keberkahan, meraih Iya, tadi ketakwaan tadi gitu. Jadi ini kan juga menjadi PR kita juga Ustadz Geh, untuk kita bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman kita di sekitar kita atau mungkin betul. tetangga kita gitu. Karena bisa saja mereka merasa positif itu ya masih tahap yang ya mungkin seperti kita dulu Ustadz ya, mungkin ya sekedar ya berpikir positif gitu kan seperti buku-buku yang kita baca sebelumnya gitu Ustadz. Iya, Ustadz Geh. betul. Iya, Nah, ini saya pengen nanya lagi Ustadz nih. Jadi kalau tadi sudah apa ya, sudah kita tahu makna positif circle ini seperti apa. Jadi, nah ini saya pengen tanya kembali, apa sih sebenarnya yang dirasakan Ustadz Ade gitu ya selama mendapatkan satu lingkungan yang baru, kemudian lingkungan yang benar-benar bisa bukan cuma mencerahkan, tapi benar-benar bisa merasa nyaman dan merasa memberi kekuatan lah gitu untuk bahwa itu positif yang tidak biasa gitu. Nah ini untungnya apa buat Ustadz Ade? Karena ini mungkin akan memberi pemahaman buat teman-teman kita di luar sana Ustadz. Monggo Ustadz. iya baik Ustaz. Dulu sebelum hijrah, sebelum ngaji, sebelum dipertemukan dengan para pengusaha muslim di As-Salim ini tentu orientasi saya seperti pada umumnya, yaitu ingin mendapat sebanyak mungkin harta lah. Tapi halal haram Hmm. akad-akadnya itu tidak jadi prioritas, hanya sebatas yang penting baik, yang penting Hmm. ridho. Nah, ternyata setelah ngaji fikih muamalah sebagai wujud kecintaan kita pada Allah, sebagai ekspresi bersyukur pada Allah itu ternyata kan harus taat dan salah satunya dalam bisnis begitu. Nah, ini tentu tidak saya dapatkan ketika lingkungan saya hanya berorientasi pada materi semata. Nah, berbeda ketika Hmm. saya bertemu dengan guru, bertemu dengan sahabat-sahabat yang sama-sama belajar ngaji, itu ternyata luar biasa pengaruhnya. Seperti yang disampaikan oleh salah satu ulama, Ibrahim Al-Khawas rahimahullah, beliau mengatakan kan penawar hati itu ada 5. Baca Quran dengan tadabbur, kosongnya perut dengan puasa, Hmm. kemudian qiyamul Iya, lail, iya. berdoa di waktu sahur. Kemudian yang kelima itu duduk bersama orang-orang yang soleh gitu. Dan ini ternyata menjadi semacam benteng pertahanan yang kokoh gitu. Karena nggak mungkin hijrah sendirian, mau soleh sendirian itu sulit lah di Hmm. tengah gempuran sekulerisme, kapitalisme yang 24 jam menginstal kita ya dalam medsos, di media periklanan, Betul. itu bisa. Hmm. Gitu. Makanya juga kata baginda Rasul Hmm. kan jelas ya. Dalam satu hadis beliau, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanhur ahadukum man yukhalihu. Man yukhalilu. Seseorang itu mengikuti agama temannya, teman dekatnya. Hmm. Kita harus Teman apa dekatnya. ya? Harus Hmm. memperhatikan apa teman baik kita. Dan juga Rasul Hmm. mengingatkan kalau perumahan kawan baik dan buruk kan seperti pedagang parfum dan pandai besi. Ustaz. Hmm. Kita berkumpul Betul sama Ustadz. pedagang parfum ya minimal kecipratan wanginya meskipun nggak beli kan itu. Tapi kalau kita Betul pergi Ustadz. di rumahnya orang pandai besi ya kita akan kena baunya begitu. Itulah dasarnya Hmm. pengaruh lingkungan kepada kita. Lingkungan baik akan menginstal Hmm. kita jadi baik, lingkungan buruk ya sebaik apapun kalau dia berada di situ dia akan larut pada kondisi keburukan itu, Ustaz. Jadi Masya Allah. memilih teman yang baik itu salah satu prioritas yang penting dalam hidup kita karena lingkungan itu akan membentuk siapa kita itu, Ustaz. Masya Allah. Aduh luar biasa nih Ustadz. Ini jadi saya teringat gitu ya. Ya waktu zaman-zaman jahiliyah lah gitu Ustadz. Ustadz tadi mungkin tahu lah gitu ya. Saya Iya, terus terang ya mungkin sekitar 7 atau 8 atau mungkin ya 7 tahun lah mungkin sekitar 7 tahun lah gitu. Ya dalam hati itu waktu sebelum hijrah tuh pengen hijrah gitu Ustadz ya. Dan memang kan Allah juga sampaikan gitu kan kalau iya, kita itu ada setitik niat gitu kan akhirnya kan diberikan kemudahan dengan ditemukan orang-orang, ditemukan
Iya, momen-momen yang sebelumnya kita nggak pernah terbayangkan gitu. Bahkan seperti hari ini saya ya iya, iya, tidak pernah membayangkan bisa ketemu Satade, ketemu guru-guru yang luar biasa di iya, Asalem ini yang bukan cuma mengingatkan tapi benar-benar membina gitu Ustaz. Nah ini ya saya pengen cerita sedikit Ustaz. Maksudnya gini, waktu itu pertama maksudnya kita hijrah itu saya pribadi itu bukan bukan sekali jadi gitu Ustaz istilahnya gitu ya. Maksudnya iya, hijrah naik turun lah gitu Ustaz, naik turun udah hijrahnya kan bertahap gitu Ustaz ya. Mungkin iya, dulu yang nggak pernah ke masjid gitu kan, oh, jamaah, yang nggak pernah ngaji gitu kan, kemudian yang tapi mungkin riba masih ada gitu. Tapi apa itu terus terang yang pemahaman kita yang mungkin masih salah tadi apa ternyata masih sering kita lakukan setiap hari gitu dan akhirnya saya bersyukur gitu benar-benar lewat guru-guru dan sahabat-sahabat di asrama ini benar-benar apa ya ada pembinaan gitu saat ada pembinaan yang intens, kontinu, dikontrol kemudian juga membuat kita itu benar-benar ada di track yang benar itu Ustaz. Nah, ini yang kalau saya merasakan iya, seperti itu Ustaz. Karena dulu juga saya hijrah tapi di tempat yang mungkin belum tepat, circle-nya belum pas itu mungkin ya kena kena anginnya itu masih gampang gitu Ustaz iya, istilahnya gitu Ustaz. Eh, itu betul, nggak langsung jadi istilahnya gitu Ustaz. iya, betul, betul. Mungkin pernyataan saya pribadi dari tadi saat hari ini bisa mewakili juga mungkin teman-teman di teman-teman asalnya di beberapa kota gitu saat karena saya sering mendengar wah testimoni yang luar biasa ini dan kadang kita sampai kadang berbesmili gitu kok bisa Iya, ya sekarang kita itu jadi bagian dari ya mungkin walaupun masih kecil sedikit tapi adalah mungkin kita itu ikhtiar untuk menjadi bagian dari apa dakwah berjamaah ini Ustaz. Dan yang ya, mungkin ini apa harta yang sangat mahal gitu insya Allah. Amin. iya, betul, betul. Nah baik Ustaz, saat tadi ini ada tab berikutnya nih. Saya pengen tanya ke Ustaz tadi ini, pertama kalinya dulu dapat circle yang positif yang tadi Ustaz tadi apa sampaikan tadi itu kapan dan di mana nih Ustaz? Dan Ya, momennya apa kira-kira gitu waktu itu? dulu diundang rekan saya, beliau punya salah satu restoran di Jogja, sering ngadain Hmm. pengajian ya jam habis Isya, jam 8 malam gitu. Cuma Mm-mm. waktu itu saya belum menyambut undangan itu dengan baik, jadi saya tidak hadir. Tapi karena beliau ngundang terus itu, ada perasaan sungkan, sehingga akhirnya saya hadir. Nah, di forum itulah, di forum Islamic Business Coaching ya, akhirnya ketemu dengan sahabat-sahabat dan Guru Ndaus Adi Condro yang waktu itu Masya Allah. hari pertamanya adalah hakikat rezeki ya. Jadi Wah mantap. momentumnya Hmm. pas sih, karena dulu saya ikut multi level marketing ya, seperti Ustadz Ucap tahu, masih ikut Hmm. pendapat yang membolehkan. Tapi kemudian akhirnya Betul berdiskusi betul Ustaz. dengan Ustadz Condro, sering intens. Akhirnya saya mengikuti pendapat yang lebih kuat yang tidak membolehkan. Nah, akhirnya satu fase kehidupan saya harus saya jalani yaitu meninggalkan bisnis yang hampir 10 tahun saya jalankan gitu. Dan sangat mencintai industri itu Masya Allah. karena Mencintai. bukan bukan money game ya, seperti saya tahu kan kita juga ada produknya, ada Iya, fiturnya, iya, iya, betul. ada sistem pendidikannya begitu. Nah, tapi kembali guru-guru mengingatkan bahwa kecintaan tertinggi itu hanya pada Allah dan Rasul-Nya, loyalitas tertinggi itu juga hanya pada Allah dan Rasul-Nya, ya sudah kalau memang itu sudah sampai pada saya itu tidak boleh, ya sudah saya harus tinggalkan itu semua. Gitu. Meskipun dengan dinamika yang luar biasa ya harus susah duluan. Nah, ya biasalah kisah seorang Susah dulu. kan itu konsekuensi Betul. logis ya. Tapi di satu sisi ada ketenangan hati karena memang setelah mengaji bahwa rezeki itu bukan dari pekerjaan kita, tapi rezeki Hmm. itu dijamin Allah. Ya sudah sepantasnya kita tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir atas sesuatu yang dijamin Allah. Justru malah yang harus kita khawatirkan adalah dosa pahala kita, surga neraka kita. Itu kan tidak dijamin, itu harus diperjuangkan sungguh-sungguh. Nah, itulah harusnya yang jadi kekhawatiran. Kalau rezeki sudah dijamin Allah, ya sudah, kita fokus ikhtiar di usaha-usaha yang halal, akad-akadnya yang baik, kemudian sungguh-sungguh, ya insya Allah pasti Allah akan mudahkan jalan itu. Walaupun dengan proses yang tidak mudah, begitu, karena eh,
seperti yang disebutkan dalam kitab Fawaidul Fawaid, Ibnu Qayyim mengatakan kenapa Allah sering memberikan perasaan sulit kepada orang-orang yang ingin mendekat pada Allah. Ibaratnya mau naik bukit, gitu Hmm. lah, naik bukit. Itu berat karena Allah akan menguji bahwa hamba ini Hmm. sungguh-sungguh atau hanya main-main mendekat kepadaku. Nah, betul Sungguh dia Ustaz itu. sabar pada Hmm. satu titik, nanti dia akan mengalami jalan turun yang mudah gitu. Memang semua harus Hmm. difilter dulu oleh Allah. Ada perasaan sulit ya ternyata itu sebuah sunatullah yang harus dilalui. Begitu. Hmm. Masya Allah. Aduh, ini merinding juga gitu. Jadi saya juga teringat sendiri, maksudnya gini ya, apa, eee, bahwa orang-orang yang hijrah, orang-orang yang pengen meraih keberkahan gitu, meraih cintanya itu memang tidak ada yang mulus Ustaz ya. Mungkin Ustaz Ya, tadi pasti betul. ngalamin gitu. Jadi Betul. pasti banyak ujian gitu dan, tadi saya juga sampaikan kan tadi bahwa apa, eee, proses hijrahnya itu naik turun gitu Ustaz. Bahkan tadi pernah suatu waktu itu saya datang ke kajian anti riba Ustaz. Waktu itu saya Ya, masih membangun network marketing juga nih, sama seperti ya. Ustaz tadi. Waktu itu saya dari Bandung ke Bogor pagi-pagi, ibadah subuh saya berangkat karena saya lagi acara di Bandung gitu. Saya dapat pencerahan tentang riba waktu itu Ustaz tadi. Kemudian saya melihat para ya Ya. apa pembicara yang dan testimoni itu menyampaikan ada yang utangnya sampai bukan cuma ratusan miliar, tapi ada yang sampai triliunan gitu. Saya sampai kaget. Bisnisnya apa sih sampai seperti sebesar itu gitu kan? Nah, Ya. cuma yang saya apa menggah itu apa mereka itu sudah hijrah dari situ gitu. Akhirnya itu membakar saya dan alhamdulillah saya berazam sama juga untuk tidak membersihkan riba. Tapi yang jadi masalah Ya. Ustaz, saya masih mengerjakan bisnis yang sama gitu Ustaz. Karena merasa bahwa itu baik, betul gitu kan Ya. lingkungannya baik juga gitu dan sama mungkin tadi ada prosesnya gitu. Nah, mungkin saat Betul. tadi apa ada proses juga nggak kira-kira seperti itu Ustaz? Atau mungkin ada ujian-ujian apa Ustaz mungkin yang bisa disaringkan ke kita Ustaz? Ya, tentu ketika meninggalkan sebuah aktivitas yang salah, terus harus beralih kepada bisnis yang baru yang waktu itu belum tahu apa, itu jelas ada masa transisi ya, transisi tidak nyaman, terus Hmm, khawatir, betul betul. ini itulah begitu. Nah, tapi kekhawatiran itu kalau tidak diimbangi dengan ilmu itu bahaya. Makanya setelah hijrah itu tidak boleh hanya Hmm, hijrah, pindah, tapi tidak berproses, tidak bertumbuh. Nah, maka setelah hijrah ya harus terus ngaji, terus haus ilmu, terus berkumpul dengan orang yang soleh, ya minimal seminggu sekali kan kita ada pertemuan rutin, iya, itu yang betul betul-betul Ustaz. menguatkan. Karena kalau hijrah sendiri, terus nggak belajar, tentu ketika digoda dengan akad-akad batil lain, ya suatu hari nanti pasti Nah, mudah larut begitu. Karena ya namanya sendiri itu kan kekuatannya seberapa sih gitu. Ibaratnya lidi aja hmm, sendiri mudah patah, tapi kalau diikat rame-rame betul. bisa punya manfaat kan jadi sapu. Hmm. Begitu. Baik, Masya Allah. Saya ini kalimat yang tadi sampaikan Ustaz tadi itu tidak bisa hijrah itu cuma sendiri Ustaz ya. Jadi harus berjamaah gitu. Jadi harus benar-benar ada di circle yang tepat, tidak hanya positif tapi positif Iya, dan tepat gitu Bang Ustaz ya. Karena betul. kalau kita hijrah sendiri, lingkungannya nggak kuat kayak tadi, mudah patah kita Ustaz. Mudah Iya, patah Ustaz ya, mudah mudah galau gitu Ustaz ya, mudah galau. Dan ini saya lihatin teman-teman kita, mungkin di lingkungan kita juga, mungkin Ustaz tadi juga punya teman-teman yang mungkin dulunya hijrah, bersemangat gitu kan, bahkan sangat luar biasa, tapi karena mungkin tidak istiqomah dalam apa jamaah kita atau mungkin dalam apa di lingkungan orang-orang yang soleh ini akhirnya apa ya mereka ini akhirnya tumbang juga Ustaz ya, dan akhirnya kembali kepada aktivitas iya, yang mungkin hampir-hampir sama dengan yang sebelumnya gitu Ustaz. Ya betul ini kan betul. sangat disayangkan dan sangat ini gimana nih Ustaz? Atau mungkin ada cerita lain Ustaz berhubungan dengan apa teman-teman atau hal-hal yang seperti ini Ustaz? Ya, yang harus kita sadari bahwa setiap hari itu kan godaan akan datang ya, baik dari ya, Hmm. minul jinnati wan nas ya, bisikan dari jin maupun Hmm. manusia. Manusia itu bisa dari teman-teman kita sendiri yang dalam tanda kutip ya belum belum ngaji, belum menjadi positif circle kita. Itu
mungkin akan Hmm. mengajak hal-hal yang kurang baik. Itu Hmm. sebenarnya itu normal karena orang itu tidak bisa mungkin lepas dari circle sebelumnya itu 100%, pasti ada bertahap kan. Betul, Ustaz. Betul, betul. Ya, salah satu bentengnya adalah ilmu dan circle gitu. Ilmu itu artinya kita setelah Hmm. itu terus belajar sampai meninggal. Jadi memang harus ada kurikulum yang tidak selesai kita ngaji sampai meninggal Hmm. dan Hmm. terus berjamaah, harus ada teman-teman yang Hmm. mengawal kita, harus ada guru yang membimbing kita. Itu sebuah Hmm. preventif Betul. untuk penjagaan hijrah kita itu yang memang tidak mungkin digantikan dengan hal yang lain. Hijrah sendiri tapi ngaji nggak ada gurunya, nggak ada komunitasnya, itu ya kalau salah guru juga bisa bahaya juga, Nah, bahaya nih, Ustaz. apalagi nggak ada guru kan gitu. Nah, sehingga Hmm. Hmm. komitmen setelah hijrah untuk ngaji sampai meninggal harus mengupgrade ilmu-ilmu terbaru dalam Sakofa Islam itu harus jadi prioritas dan kemudian ya itu tadi harus punya circle yang positif, punya sahabat, punya guru yang mengontrol kita itu ya harus gitu karena kita manusia itu kan mudah lalai maka baik-baik Hmm. sahabat, baik-baik lingkungan adalah yang senantiasa apa ya mengajak kita fastabiqul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita salah, Amin. wujud cinta mereka itu adalah menasihati kita, mengingatkan kita agar selalu Hmm. on the track lah begitu. Maka kata Umar bin Insya Khattab, Allah. ketika engkau sudah mendapatkan keimanan, maka hal yang tidak boleh dilepaskan itu ya punya sahabat yang soleh. Jadi sahabat soleh itu Masya Allah. punya amarat karena itu ternyata harta yang sangat mahal yang kadang orang tidak melihat itu Hmm. harta yang mahal. Hmm. Kita lihat peradaban yang terbesar di dunia, paling lama di dunia yaitu peradaban Islam. Ya, 1342 tahun ya dengan 140 betul, Ustaz. ini dimulai kan oleh baginda Rasul dan 3 tahun pertama hanya ditopang oleh 40 orang wah sahabat dan mayoritas Hmm. 85% itu anak-anak muda semua tapi mereka itu Betul. meskipun minoritas tapi mereka itu kokoh karena sering bertemu sering ngaji bersama Hmm. setiap malam menuntut ilmu yang tanpa henti sehingga ya kita lihat perjuangan mereka menghasilkan sebuah peradaban yang sampai pada kita hari ini di Indonesia. Nah, ini Ya, Masya Allah luar biasa nih. Uh, saya mengalami tadi yang saya udah sampaikan Ustaz ya. Jadi hijrah itu tidak bisa hanya sendirian gitu. Harus ada di circle yang tepat. Kemudian juga apa di pembinaan yang tepat juga mungkin Ustaz ya. Karena kalau ya, tidak ada pembinaan, nggak ada guru-guru, ya, atau ada gurunya tapi gurunya salah atau kurang ya, tepat ya ini juga jadi masalah juga gitu. Karena banyak lah para artis juga yang hijrah luar biasa gitu kan, viral gitu kan, tapi ternyata ya menurut saya gitu endingnya ya tidak mencerminkan sakofa Islam yang sebenarnya gitu. Saat ini kan sangat miris gitu. Bahkan katanya udah hijrah, udah mualaf gitu. Ini ya, jadi PR kita juga ini. Nah ini bagaimana nih saat kalau saya terus lagi nih saat saya terus terang dapatkan tuh benar-benar diasalin saat saya nggak tahu saat tadi mungkin sebelumnya apakah benar-benar diasalin juga yang karena terus terang ada pembinaannya benar-benar dikontrol, pembinaannya juga tersistem, kemudian juga apa ya, benar-benar ada silabusnya gitu kan, ya, dan tidak pernah, maksudnya tuh meleng seminggu lebih itu nggak bisa, itu artinya benar-benar continue gitu, Ustaz. Tapi kalau misalnya sekedar kita cuma, ya dulu waktu kita awal-awal hijrah itu kan, saya tinggal di Tangerang Ustaz ya, jadi kalau ada kajian-kajian seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Marmita, Agim tuh, kalau ada waktu, dan saya tahu saya pasti datang Ustaz. Nah, gitu ya, ya. Tapi ya itu waktu itu saya merasa kemana-mana tapi belum dapetin sesuatu yang kayaknya mengena gitu ya. Saya pikir itu luar biasa semua guru-guru kita, tapi pada saat ketemu Asalim benar-benar kita tuh dapat sakofa yang seperti kita lahir kembali Ustaz. Nah, ini gimana pandangan Ustaz tadi kalau tentang Asalim atau mungkin circle-nya seperti apa nih sebenarnya Salim ini bagaimana Ustaz? ya baik satu dan rekan-rekan pemirsa di seluruh Indonesia. Jadi memang di Asal ini luar biasa ya. Jadi kita diberikan kesempatan untuk punya guru yang baik,
punya sahabat-sahabat yang sama-sama komitmen untuk taat pada Allah dan continue begitu, tidak satu apa satu batch selesai terus berhenti, tidak, kita berkelanjutan sampai kapan ya, sampai meninggal gitu. Dan tentu ini Masya Allah. yang menarik adalah ketika di sini kita diberikan wawasan Islam yang luar biasa. Artinya kalimat al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, kita dapat di sini bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi, sehingga Masya Allah. kita tidak perlu isma-isma yang lain, tidak perlu pemahaman hidup yang lain, karena cukup Islam. Jadi nggak perlu kapitalisme, sekularisme, atau sosialisme untuk menata kehidupan. Cukup dengan Islam. Dan ini tentu perasaan kagum pada Islam nggak bisa sehari dua hari. Intinya dengan ngaji berkelanjutan, punya guru, ada kurikulum, kemudian kalau prinsip saya HDM ya hijrah dan menghijrahkan. Jadi tidak cukup hijrah sendiri, karena normalnya ketika hijrah mengkaji Islam, kita menemukan kebahagiaan, kepuasan, kedahsyatan dalam Islam, itu seharusnya kita nggak bisa kalau nggak cerita. Nah, maka normalnya kita cerita ke orang lain, dan ketika bercerita itulah sebenarnya esensi dari dakwah, mengajak pada kebaikan. Karena saya sadar betul bahwa ketika saya bisa berubah, bisa tahu kebaikan Islam, karena ada sahabat saya, ada teman saya yang ingat nama saya, kemudian diundang, diajak diskusi, diajak ngaji, didampingi, sampai betul-betul kehidupan saya berubah 180 derajat. Yang tadinya nggak pernah kepikiran Islam, nggak kepikiran ngaji, nggak kepikiran dakwah, ya dulu mikirnya cuma cari duit untuk agama, cukup sedekah atau umroh atau haji, ya sudah itu aja, nggak lebih dari itu. Karena bagi saya, ajakan kebaikan pada seseorang itu memang bisa merubah seluruh nasib, mungkin terah dia sampai hari kiamat. Walaupun satu ajakan. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Dan ini yang harus sahabat semua lakukan ya, tidak cukup oleh sendiri, tapi juga harus mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk ya lebih taat pada Allah dengan tadi berjamaah, berkumpul dengan orang soleh, dan ada guru yang mendampingi kita itu. Masya Allah, luar biasa Ustaz Ade. Ini yang cerita Ustaz Ade, tapi saya merasakan seperti kayak sendiri gitu Ustaz. Karena kayaknya ada frekuensi yang sama nih, Masya Allah. Baik, ini mengingatkan kepada sahabat As-Salim yang mungkin baru bergabung di channel As-Salim, bahwa kita ada program yang namanya As-Salim Ramadan Planner. Masya Allah, ini acara yang insya Allah sebagai obat kerinduan kita ya Ustaz tadi. Udah lama kita tidak ada acara di dunia maya, ini bisa menyapa seluruh sahabat-sahabat di seluruh pejuang As-Salim nasional atau di Nusantara. Jadi kita ada program As-Salim Ramadan Planner ini yang akan ditayangkan setiap hari Jumat, Sabtu dan Ahad petang setiap jam 5 sore sebagai teman berbuka puasa untuk di daerah Indonesia bagian barat. Mungkin kalau Indonesia bagian tengah dan timur mungkin sudah duluan berbuka, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin bisa menjadi satu tambahan tontonan atau teman buat berbuka gitu Ustaz. Baik, Masya Allah. Kita lanjut Ustaz ya, kita lanjut ya. Lanjut, Masya Allah, ini masih lagi seru-serunya. Nah, ini tadi Ustaz tadi menyampaikan bagaimana As-Salim, walaupun kita lingkupnya adalah para pengusaha Muslim, tapi tentunya memang kita tidak berfokus pada dalam hal-hal yang berbau muamalah atau bisnis, tapi lebih kepada bagaimana mengajak para pengusaha Muslim ini punya giroh, punya semangat untuk menjadi bagian dari penggerak dakwah. Mungkin seperti itu Ustaz ya. Nah, ini saya ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Ini sekarang bulan Ramadan, mungkin sudah sekitar 2 minggu kita menjalankan puasa di Ramadan ini. Sudah separuh lah atau mungkin hampir ini menjadi momentum. Kira-kira apa sih Ustaz dengan tema kita bahwa positive circle tadi hubungannya dengan Ramadan ini, apakah ini bisa menjadi momentum kebaikan atau maksudnya gini, momentum membangun positive circle yang baru atau semakin membesarkan gitu Ustaz? Karena ini kan jangan sampai Ramadan ini ya biasa kan, Ramadan puasa tarawih
sahur gitu kan, nanti setelah selesai Ramadan selesai gitu, hilang saat nggak ada yang membekas gitu Ustaz. Ya, Apa ya nih hubungannya atau yang menjadi pemantiknya Ustaz di apa dengan tema dan Ramadan ini Ustaz? Monggo Ustaz. ya baik. Pertanyaan yang menarik Ustaz ya. Jadi sepanjang sejarah Ramadan itu kaum muslimin tidak boleh lepas dari atmosfer bulan Ramadan sendiri yaitu sebagai bulan bulan perubahan begitu. Seperti yang kita tahu bahwa perintah puasa di bulan Ramadan itu kan tidak sejak awal tidak di Mekah, tapi semenjak baginda Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian beliau memiliki sebuah negara di Madinah. Nah, tahun kedua Hijri ya, tahun kedua negara Madinah berdiri ini baru diperintahkan wajib bulan puasa. Artinya bulan Ramadan itu diwajibkan ketika kaum muslimin memiliki kemenangan yang besar setelah 13 tahun Masya Allah. 13 tahun dakwah di Mekah yang begitu luar biasa sulit. Kemudian Allah menangkan dan kaum muslimin memiliki peradaban sendiri di Madinah. Dan dalam posisi kemenangan itulah bulan puasa Ramadan diwajibkan pada kaum muslimin. Nah, dan di dalam bulan Ramadan itu sendiri pun kita lihat banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Seperti bulan pertama puasa Ramadan tahun kedua Hijriah, Allah perintahkan untuk berjihad dalam perang Badar ya, tanggal 17 Ramadan. Kemudian perang apa namanya? Perang Fathu Mekah, penaklukan Mekah juga Ramadan. Kemudian perang Tabuk itu juga Ramadan. Penaklukan Spanyol Andalusia juga bulan Ramadan. Perang Ain Jalut, penaklukan Mongol bulan Ramadan gitu. Nah, artinya kaum muslimin, pengusaha muslim, ketika masuk Ramadan itu sebenarnya jadi batu loncatan untuk sebelum Ramadan dan setelah Ramadan itu dia harus berbeda. Berbeda dalam arti ada positive change, ada perubahan yang positif, perubahan dari pertemanan, perubahan dari ketaatan kepada Allah, perubahan dari apa namanya wawasan dan lain sebagainya. Dan itu juga bisa menjadi momentum kita untuk melakukan apa istilahnya. Kalau rekan-rekan sekarang lagi banyak masalah keluarga, bisnis atau apa, nah mental kita adalah mental selesai bahwa masalah itu akan selesai dengan berharinya Ramadan ini. Kenapa? Allah akan memberikan pertolongan karena Ramadan itu identik pertolongan Allah itu sangat dekat sekali gitu. Jadi dia ketika masuk Ramadan dia harus yakin akan menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang lebih menang, menjadi pribadi yang lebih excellent setelah Ramadan itu selesai. Karena apa? Karena dia yakin pertolongan Allah gitu. Nah, sehingga dengan masuknya seseorang ke bulan Ramadan itu ya ibarat dicuci. Dia betul-betul menjadi bersih dan menjadi orang yang lebih hebat daripada sebelumnya begitu Ustaz. Nah, itu harus ditanamkan mindset. Dia masuki bulan Ramadan gitu. Walaupun sekarang mungkin belum kepikiran itu ya. Sejak sekarang lah masih ada waktu 2 minggu, waktu berapa hari ya, 2 minggu misalkan, untuk melakukan komitmen perubahan itu. Begitu Ustaz. Berarti ini ya Ustaz ya, harus ada komitmen Ustaz ya. Harus ada satu apa sih akad dalam diri kita gitu Ustaz ya, bahwa kita tuh harus menjadi apa atau berubah seperti apa atau mungkin punya circle seperti apa gitu Ustaz ya. Di momen Ramadan ini gitu. Ya, Masya Allah, merubah luar biasa. lingkungan itu kan. Dan kita lihat setiap selesai Ramadan pertama selesai, Ramadan kedua selesai, kaum muslimin kan kehidupannya naik gitu. Ini negara kecil Madinah, 10 kali bulan Ramadan, 10 kali puasa, itu seluruh jazirah Arab sudah takluk dalam pangkuan Islam. Artinya harusnya setiap Ramadan itu ada kenaikan gitu. Masya Allah. Nah ini kalau Ustadz tadi udah cerita begini nih ya udah seru banget pokoknya. Saya kalau Ustadz tadi yang ngomong tuh selalu dalam benak saya tuh langsung gini. Pokoknya kalau udah Ustadz tadi muncul berarti hubungannya sama Sirah Nabawi gitu. Jadi udah apa hubungannya Masya Allah ini perang-perang itu udah pasti udah hafal di luar kepala semua gitu kan. Sahabat-sahabat Rasul apa karakternya semua hafal Masya Allah. Ini yang terus terang, aduh saya merasa iri gitu karena dulu saat Adi seorang pembangun network marketing yang seperti itu sibuknya, tapi sekarang kok bisa berdakwah seperti ini ya, saya aduh ini pasti ada satu circle yang menarik nih, circle positif yang pembinaannya yang tepat ini, Masya Allah. Masya Allah, Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Ustaz. Sahabat Asrib juga, jadi
program Askam Ramadan Banten ini tayang 45 menit saja. Jadi silakan semua Ustadz, Bapak-bapak semua, Mas-mas semua yang ada di rumah yang sambil mau menyiapkan buka puasa, silakan nggak apa, kita masih bersama guru kita Ustadz Ade dan masih ada pertanyaan. Baik Ustadz, saya akan balik pertanyaan yang ini kan tadi mungkin sudah disinggung lah tentang bagaimana kita itu harus istiqomah, harus on the track gitu. Tapi mungkin ada penekanan lagi atau mungkin ada mungkin dalil atau nas yang bisa menguatkan kita. Apa sih sebenarnya yang membuat Ustadz Adi itu harus membangun apa atau dalam lingkungan positif circle tadi Ustadz, supaya kita benar-benar on the track atau istiqomah gitu Ustadz. Mungkin ada suatu penekanan lagi Ustadz, atau mungkin ada suatu dalil apa yang mungkin menjadi penguat kita gitu Ustadz. Ya, ya tentu dengan menyadari kelemahan kita tadi, Ustaz. Kita itu manusia, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa, terus kemudian tidak luput dari pikiran yang begitu banyak kan, karena para peneliti neuro itu kan 70.000 lintasan pikiran ya. Itu kalau tidak dikontrol bisa mengganggu pikiran. Nah, maka adanya lingkungan yang positif, adanya seorang guru, adanya kurikulum pendidikan untuk ngaji itu yang jelas. Nah, tentu ini sangat-sangat menjaga ya, seperti tadi yang Allah perintahkan dalam At-Taubah 119 kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh. Ya, ini perintah, menjalankan perintah Allah untuk membersamai orang-orang yang soleh gitu. Ya minimal kalau kita tidak bisa menjadi seorang ulama, tidak bisa menjadi seorang ustadz, tapi minimal kita bisa mencintai mereka, mengambil hati mereka. Nanti kalau mereka masuk surga, kita nggak ada, karena kecintaan kita di dunia membekas pada beliau ingat kita, itu kan bisa mempermudah kita untuk jalan masuk surga juga. Insya Allah. Amin Allah, amin. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Ustadz, ini sebenarnya lagi seru-serunya nih, karena baru masih banyak pertanyaan, cuma karena waktu kita cuma 45 menit Ustadz, ini terbatas sama jatah tayang, dan mungkin juga sahabat-sahabat di rumah juga sudah segera menunaikan buka puasa dan sholat maghrib juga. Jadi mungkin mereka bapak-bapak semua, Ustadz semua sudah bersiap-siap. Mungkin kolaknya, kopinya, tehnya sudah siap menggoda gitu kan di depan meja. Jadi nggak apa Ustadz. Mungkin insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di momen yang lain dengan program yang lain. Tapi mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada saran atau kata penutup dari Ustadz tadi. Monggo Ustadz. Ya baik Ustadz. Jadi yang berat itu adalah istiqomah itu seperti yang disampaikan Ustadz Wicak tadi. Dan kita lihat ayat-ayat yang mengandung konsekuensi istiqomah, itulah yang membuat Rasul itu rambutnya beruban. Salah satu adalah ayat fastaqim kama umirta. Jadi perintah untuk istiqomah terhadap perintah-perintah yang sudah Allah berikan. Itu rambut Rasul langsung beruban. Artinya memang istiqomah menetapi jalan kebenaran, kebaikan, itu berat gitu. Bahkan sampai Rasul pun saking beratnya rambut beliau beruban. Nah, maka berat itu akan menjadi ringan kalau dihadapi bersama, berjamaah, berkumpul dengan orang-orang soleh, punya guru yang membimbing, dan tentu selalu memohon pertolongan Allah, karena Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha segalanya. Kita ini lemah. Maka di momen bulan Ramadan ini, salah satu wujud kemenangan besar adalah kita sadar bahwa kita manusia yang penuh dengan dosa, terus kemudian memohon ampun kepada Allah, dan memaksimalkan ya 10 hari terakhir itu sebagai wujud kecintaan kita pada Allah, sebagai wujud rasa syukur atas syariat Ramadan ini yang telah diturunkan melalui manusia yang mulia, yaitu baginda Rasulullah. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah Ustadz Wicak dan seluruh peserta di seluruh Indonesia, dan semoga setelah Ramadan ini memberikan kebaikan di semua wilayah kehidupan, keluarga, bisnis, maupun semuanya lah itu jadi lebih baik, dan tentu lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Udah kurang lebihnya mohon maaf. Amin Allah, amin. Masya Allah. Jazakallah khair kepada guru kita Ustadz Ade Wijaya yang sudah membersamai kita atas waktunya. Beliau ini sibuk sekali, tapi saya sudah waktunya udah jauh-jauh hari nih, beliau ini sibuk sekali.
Baik Ustadz, kami doakan Ustadz Ade dan keluarga dan seluruh circle positifnya juga untuk selalu sehat, selalu istiqomah, selalu diberikan keberkahan dan semoga kita semua bisa dan juga para pemirsa di rumah bisa menjalankan ibadah yang masih tersisa ini di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal, memuliakan 10 hari terakhir juga dengan maksimal dan kita bisa mendapatkan malam yang sangat kita nantikan, malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar insya Allah, amin, Allahumma amin. Dan semoga tadi sama tadi betul sekali bahwa jangan sampai momentum Ramadan ini hanya selesai di akhir bulan gitu kan, harus berbekas dan menjadi tonggak untuk kita bisa kuat lagi di bulan-bulan berikutnya gitu Ustadz ya, kurang lebihnya Ustadz ya. Baik, para pemirsa di rumah, para sahabat As-Salim yang sudah membersamai kita, sekali lagi kita mengingatkan bahwa kita punya program ini tayang di setiap Jumat, Sabtu, Ahad, setiap jam 5 sore. Semoga bisa membersamai karena topiknya tidak hanya hari ini kita ada membahas tentang circle yang positif, tapi juga membahas ekonomi Islam, membahas leadership dan banyak sekali nafsiah juga. Banyak guru-guru kita yang akan mengisi channel ini di program yang luar biasa ini dan semoga kita juga diberikan kemudahan begitu Ustaz Gesat Adeng ya. Baik. Karena waktu lagi kita akan tutup dengan sebelumnya sekali lagi kita mengaturkan terima kasih jazakumullah khairan kasih kepada seluruh pemirsa, peserta dan tentunya kepada Ustadz Ade yang sudah membersamai kita. Kita tutup dengan hamdalah dan doa khawatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya segala kekurangan mohon maaf. Awan wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.